Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Krismani Asari. NIM saya 28952594 dengan mata kuliah Etika Bisnis, dosen pemangku Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI, MM. Saya dari Prodi Manajemen UGM. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis sebagai berikut. Pendahuluan. 1. Latar belakang etika bisnis. Di era globalisasi serta perkembangan teknologi telah menuntut banyak hal dalam kehidupan manusia. Perubahan pola pikir manusia yang mengacu terhadap kebutuhan dan gaya hidup. Perubahan seperti ini menuntut perubahan produk-produk baru yang lebih praktis sehingga lebih diminati oleh para konsumen yang mampu bersaing dengan produk lain. Apabila ingin tetap bertahan dalam arus persaingan bisnis, hal tersebut yang mendorong para pengusaha untuk melakukan inovasi terhadap produk-produknya. 2. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. 2. Etika bisnis bisa menjadi sangat subversif. Subversif karena ia mengunggah dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan dan diperlukan secara tidak adil dan etis oleh praktik bisnis pihak manapun. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya semua praktik bisnis. Dalam hal ini etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya praktek bisnis tersebut. 2. Landasan teori. 1. Pengertian etika bisnis. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. 2. Teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan, memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan dapat didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang dilakukan perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk. Maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi.
dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain teori ini mendasarkan konsep kebaikan. 3. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika pihak lain. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder. Satu, kelompok primer. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekan. Dua, kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat yang paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis. Tentu saja adalah kelompok primer, karena hidup matinya berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok tersebut. 3. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contoh, perusahaan entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. B. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan perusahaan. Etika bisnis dalam kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan yang menciptakan atau pengadaan atau barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan terhadap kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produksi dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksinya. C. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya. Dalam manajemen sumber daya manusia juga melahirkan etika bisnis yang mana etika dalam MSDM dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip etika terhadap hubungannya dengan SDM dan kegiatan baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku. Dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. 4. Etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme: A. Manfaat, B. Manfaat terbesar, C. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, D. Pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. E. Kewajaran, keadilan, dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penutup kesimpulannya, dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri.
Sarannya, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator atau melaksanakan penelitian dengan objek yang berbeda dan hasil yang lebih baik. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, Puji Krismodikasari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara berbicara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.